Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Novel. Sekarang kita memasuki bab 16. Bapak akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Episode sebelumnya Bapak sudah mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama dan juga Nabi pertama di muka bumi. Kemudian kita melanjutkan tentang kisah Nabi Syed alaihissalam. Setelah itu Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah termasuk Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi terbaik di antara semua Nabi yang Allah utus ke muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Setelah itu Allah kirim bencana banjir yang menewaskan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, kecuali makhluk hidup yang ada di dalam bahtera. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terombang-ambing oleh gelombang yang tingginya seperti gunung. Kemudian bahtera itu kandas di atas gunung Judi. Selain Nabi Nuh alaihissalam, ada 80 orang yang beriman yang ikut di dalam bahtera. Setelah banjir selesai, mereka melanjutkan kehidupan mereka di muka bumi. Qadarullah, hanya anak-anak Nabi Nuh alaihissalam sajalah yang memiliki keturunan untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Sedangkan pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam ditakdirkan tidak memiliki anak atau keturunan mereka terputus. Disebabkan dari kejadian itu, Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan the second Adam atau Adam kedua, karena semua anak manusia yang hidup sejak itu hingga hari kiamat nanti adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dan secara otomatis juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam hidup selama 350 tahun sejak bencana banjir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam Allah wafatkan. Episode yang lalu Bapak juga menceritakan tentang 4 anak Nabi Nuh alaihissalam. 3 diantaranya mengikuti keimanan Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan anaknya yang bungsu yang bernama Kanan termasuk diantara orang-orang yang kafir dan tewas ditelan banjir. Anak pertama Nabi Nuh alaihissalam bernama Sam. Sam adalah bapak dari bangsa Arab dan Bani Israel. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam, dan dia adalah keturunan Sam. Ini silsilahnya: Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Pada zaman Nabi Hud alaihissalam, manusia sudah semakin banyak dan semakin menyebar ke penjuru bumi, dan mulai terbentuk suku-suku dan bangsa-bangsa. Suku Nabi Hud alaihissalam adalah suku Ad, dan Nabi Hud alaihissalam adalah bangsa Arab. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Zar, ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Pertama adalah Nabi Hud alaihissalam, yang kedua adalah Sholih alaihissalam, ketiga adalah Syuaib alaihissalam, dan seorang lagi adalah nabi yang kamu cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebagian besar dari nabi dan rasul berasal dari bangsa Israel atau Bani Israel atau anak dari Israel. Israel adalah sebuah nama orang. Israel juga adalah seorang nabi. Israel adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Iram adalah kakek dari Nabi Hud alaihissalam yang kemudian dijadikan nama kota. Ad adalah juga nama kakek Hud alaihissalam, tetapi kemudian nama Ad menjadi nama suku penduduk Iram. Kota Iram disebut juga kota Ahqaf karena kaum Ad
tinggal di lembah Al-Ahqaf. Di manakah Al-Ahqaf? Al-Ahqaf berada di negara Yaman. Yaman adalah asal muasal dari bangsa Arab. Semua bangsa Arab berasal dari Yaman. Nanti semasa Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, terjadi bencana di Yaman, yaitu jebolnya tanggul sebuah dam atau waduk yang sangat besar, sehingga terjadi bencana banjir yang membuat penduduk Yaman pindah mencari daerah aman di luar Yaman. Salah satu yang pindah adalah suku Jurhum. Awalnya suku Jurhum hendak pindah ke negeri Sam, tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang duduk menggendong bayinya. Ada suatu mukjizat terjadi. Di dekat perempuan tua itu ada genangan air, seperti mata air yang baru muncul. Setelah saking kenal, mereka mengetahui bahwa perempuan itu bernama Hajar, anaknya bernama Ismail alaihissalam. Ketua suku Jurhum memutuskan untuk membatalkan niatnya pergi ke negeri Sam. Ia memutuskan untuk tinggal di lembah tersebut dan mulai membangun tempat tinggal baru. Daerah tersebut dinamakan Mekah. Suku Jurhumlah yang mengajarkan Nabi Ismail alaihissalam berbahasa Arab. Tetapi qadarullah, dari mulut Nabi Ismail bahasa Arab menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan nantinya bahasa Arab orang Mekah lebih baik dari negeri asalnya, yaitu Yaman. Sebenarnya Nabi Ismail alaihissalam bukanlah bangsa Arab, karena ia adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Babilonia, daerah Irak sekarang. Tetapi keturunan Nabi Ismail disebut dengan Arab al-Musta'ribah. Bukan asli bangsa Arab, tetapi karena hidup dengan bangsa Arab dan nikah dengan bangsa Arab, mempunyai keturunan dari bangsa Arab, maka keturunannya disebut dengan Arab al-Musta'ribah. Sedangkan bangsa Arab yang asli berasal dari Yaman disebut dengan Arabul Aribah. Nabi Hud alaihissalam berasal dari Yaman, bangsa Arab asli. Nama sukunya adalah Ad. Kaum Ad tinggal di kota Iram, disebut juga dengan Al-Ahqaf. Letaknya antara negara Yaman dan negara Oman. Iram adalah kota yang sangat indah, seperti yang tercatat di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum Ad? Iram adzati imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah dibangun suatu kota pun seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad tinggal di padang rumput dengan membangun tenda-tenda seperti bangsa Mongol. Setelah terjadinya banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada lagi manusia yang menyembah berhala. Semua manusia yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang beriman. Tetapi sampai kapankah suasana tanpa berhala bisa bertahan? Bersama dengan bergulirnya waktu, bergantinya generasi ke generasi, perlahan demi perlahan, pergeseran iman selalu ada. Itulah peran iblis. Secara perlahan-lahan, penyembahan berhala hidup kembali di tengah-tengah kehidupan manusia. Termasuk di zaman Nabi Hud alaihissalam, sebagian besar penduduk kota Iram sudah menyembah berhala. Itulah pekerjaan iblis, menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam neraka jahanam. Keistimewaan dari bangsa Ad adalah orang yang kuat-kuat dan pintar. Ukuran tubuhnya mereka masih sangat tinggi dan sangat besar. Walaupun tingginya sudah tidak setinggi Adam alaihissalam, tetapi mereka masih tergolong kaum raksasa. Mereka bisa mencabut pohon kurma dari akarnya hanya dengan satu tangan. Yang menarik adalah mereka membangun istana yang tinggi, yang indah, bukan untuk mereka huni, bukan untuk tempat tinggal mereka atau membesarkan anak-anak mereka, tetapi mereka membangun hanya untuk kesenangan, hanya untuk pamer, hanya untuk membanggakan diri, hanya untuk perlombaan untuk mendapatkan pujian. Selain itu, mereka juga Allah anugerahkan dengan kehidupan yang makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi, mereka unggul dalam bidang arsitektur. Selain itu, mereka memiliki keturunan dan harta yang banyak, dan mereka juga ahli dalam mengembang biakkan binatang ternak. Bagian besar lembah tempat mereka tinggal, mereka jadikan ladang pertanian yang subur dan hijau. Mereka mempunyai sungai-sungai yang jernih yang senantiasa
mengalirkan air di setiap musim. Kaum Ad adalah kaum yang tidak terkalahkan dalam peperangan. Jika mereka menyerang dengan sangat dahsyat. Tidak ada musuh yang tersisa setelahnya. Semua kenikmatan dunia sudah mereka miliki. Sayangnya, semua kenikmatan tersebut tidak menjadikan kaum Ad sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan mereka segala yang dibutuhkan manusia di dunia. Itulah kesombongan. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka miliki adalah keberhasilan dari usaha mereka sendiri. Keberhasilan mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan, itu kata mereka. Dan mereka yakin bahwa mereka adalah bangsa terbaik dan selalu memandang rendah bangsa lain. Tidak ada bangsa yang lebih kuat dari kami dan tidak ada bangsa yang lebih pintar dari kami. Itulah kata mereka. Mereka lupa bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Allah lah yang memberikan kepintaran kepada mereka. Penyembahan berhala dan sombong adalah dua kedurhakaan kaum Ad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus seorang nabi dari golongan mereka sendiri, saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada dengan mempersekutukan Allah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu imbalan sedikit pun atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan yang telah menciptakanku. Apakah kamu tidak mengerti? Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, mendahbahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Hai kaumku, sembahlah Allah yang sudah menciptakanmu, sembahlah Allah yang sudah memberikan kepintaran kepadamu, yang memberimu kekuatan, yang memberimu tanah yang subur, yang memberimu keturunan yang banyak, yang memberimu semua kenikmatan dunia. Sembahlah Allah, tidak ada sekutu selain Dia. Tinggalkanlah berhala-berhala dan bertaubatlah. Tapi apa yang dikatakan kaum Ad kepada Hud alaihissalam? Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, serta kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Mereka mengingkari Nabi Hud alaihissalam. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Para pemuka yang kufur di antara kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan yang kurang akal, dan sesungguhnya kami menduga bahwa kamu termasuk para pembohong. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah Tuhanku, dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Wa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة
baghatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sudah kaum Nuh, dan melebihi kamu adalah penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, apakah engkau wahai Hud datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Yahud berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian tidak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah tidak menurunkan sedikit pun hujjah untuk itu, maka tunggulah azab dan kemarahan Allah. Sesungguhnya aku bersamamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Mereka menjawab, apakah engkau datang untuk mengalihkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkan azab yang telah engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar. Hud berkata, sesungguhnya ilmu kapan datangnya azab itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Kaum Ad mulai terganggu atas dakwah Nabi Hud alaihissalam. Mereka mulai membuat tuduhan-tuduhan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kamu telah mengganggu Tuhan-Tuhan kami. Sekarang Tuhan-Tuhan kami sedang mengutukmu. Kegilaanmu ini disebabkan karena kutukan dari Tuhan-Tuhan kami. Kemudian pemuka-pemuka kaum Ad berkata kepada penduduk Iram, jangan percaya kepada perkataan Hud yang mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Hud adalah seorang di antara kita. Dia adalah manusia seperti kita. Dia makan seperti kita, minum seperti kita. Dia tidaklah lebih baik dari kita. Sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Hud sudah kehilangan akal sehatnya. Kalau Tuhan ingin mengirim utusan, pastilah yang dikirim itu adalah malaikat, bukan manusia seperti kita. Hal yang seperti itu tidak terjadi pada Nabi Hud alaihissalam saja, tetapi semua nabi juga mengalami hal yang seperti itu. Kini Nabi Hud alaihissalam masuki masa-masa tersulit dalam tugasnya sebagai nabi. Kaumnya sudah mengolok-oloknya, mulai menghasut dan intimidasi. Tidak kepada Nabi Hud saja, tetapi juga kepada pengikut-pengikutnya, agar mereka kembali kepada penyembahan-penyembahan sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak pernah berputus asa dalam berdakwah. Dia menasihati kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada sekutu baginya. Hai kaumku, Allah sudah menghidupkan kita dan akan mematikan kita. Nanti di hari kiamat Allah akan menghidupkan kita kembali. Kita akan dihisab untuk menentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Tetapi apa jawaban kaumnya? Engkau kira kami percaya pada perkataanmu bahwa setelah mati dan menjadi tanah, Tuhanmu akan menghidupkan kami kembali? Tuhan seperti apa ini? Hud alaihissalam menjawab, Allah sudah menciptakan kita untuk pertama kali, dan Allah akan menciptakan kita kembali dan nanti di hari kebangkitan. Hal-hal yang seperti itu adalah mudah bagi Allah. Pemuka kaum Ad berkata, sama saja bagi kami, kamu menasihati kami atau tidak menasihati kami, menakut-nakuti kami dengan hari kebangkitan, menakut-nakuti kami tentang azab api neraka. Sama saja bagi kami tidak akan berubah. Hud alaihissalam menjawab, aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku tidak bersalah
atas penyembahan berhala kalian. Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku tidak ada hubungannya dengan penyembahan kalian. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berdoa dengan mengangkat tangannya. Ya Allah, bantulah aku dalam melawan kebatilan yang dilakukan oleh kaumku, dan bantulah aku dalam tuduhan-tuduhan palsu yang mereka tuduhkan kepadaku. Ya Rabb, berikanlah aku kemenangan. Allah menjawab doa Nabi Hud alaihissalam, dan dalam waktu yang tidak lama mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Allah akan mengirim hukuman kepada mereka. Kota Iram memiliki kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, hasil ternak yang melimpah, kebun-kebun yang penuh dengan buah, sungai-sungai yang senantiasa mengalirkan air yang jernih, dan selama ini penduduk Iram tidak pernah kekurangan bahan pokok. Azab Allah mulai turun kepada mereka. Azab Allah yang pertama adalah kemarau yang ekstrim, sehingga menyebabkan kekeringan di mana-mana, kekeringan yang tidak pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Dampak dari kemarau adalah keringnya sungai-sungai yang sebelumnya tidak pernah surut airnya. Akibat dari tidak ada airnya mengakibatkan kematian binatang ternak, gagal panen di ladang bahan pokok, juga gagal panen di kebun-kebun buah. Tidak ada lagi air segar yang bisa diminum. Mereka kini kehausan. Satu-satunya harapan mereka adalah turunnya air dari langit. Hanya hujanlah yang bisa mengatasi kesulitan mereka. Oleh karena itu, penghuni kota Iram sering melihat ke langit dengan harapan ada awan tebal yang membawa air dan menjatuhkan ke tanah mereka. Falamma ra'au 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika melihat awan yang tebal dan hitam menuju ke lembah-lembah mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kita. Bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha azabun alim. Tidak, itu adalah azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Angin yang di dalamnya mengandung azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu atas perintah Tuhannya, sehingga mereka menjadi tidak terlihat lagi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang durhaka. Demikianlah Allah menghukum kaum Ad dengan mengirim tentara Allah, tentara yang tidak dapat disentuh oleh manusia, tetapi dapat menghancurkan segala-galanya, yaitu angin yang sangat dingin. Wa amma 'adun fa uhdiku birihin sarsarin 'atiyah. Dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jadu nakhlin khawiyah. Putaran angin berlangsung atas mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Angin puting beliung masuk ke dalam rumah-rumah mereka, mencari orang-orang yang ada di dalamnya. Angin-angin puting beliung seperti memiliki tangan. Waktu angin-angin itu menemukan kaum Ad yang durhaka, angin-angin itu menggenggam tubuh-tubuh kaum Ad, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, mengangkat mereka ke udara, membalikan tubuh mereka sehingga kaki mereka di atas dan kepala mereka di bawah, kemudian membanting ke tanah dengan sekuat-kuatnya. Bencana angin berliung berlangsung selama 7 malam dan 8 hari. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari bencana tersebut kecuali Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Allah selamatkan mereka dengan rahmatnya. Bahkan angin-angin itu pun sama sekali tidak mendekati mereka. Subhanallah, siapakah yang dapat mengendalikan angin-angin itu? Allah yang memerintahkan angin-angin untuk menghancurkan kaum Ad yang durhaka padanya. Allah berfirman, "Fahal tara lahum mim baqiyah." Adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Itulah hukuman bagi orang-orang yang mendurhakai Allah. Mereka durhaka kepada Hud alaihissalam, berarti juga mereka durhaka kepada Allah. Hud alaihissalam adalah nabi utusan Allah. Menolak seorang utusan berarti juga menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah Bapak gambarkan betapa kuatnya kaum Ad. Mereka bisa menggenggam dan mencabut pohon kurma hanya dengan satu tangan.
Tetapi kekuatan mereka menjadi tidak berarti ketika mereka menghadapi angin. Angin yang biasanya membuat kita menjadi nyaman, yang biasa membuat kita menjadi rileks, tetapi dengan angin itulah mereka dibinasakan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa angin puting beliung mengangkat kaum Ad itu ke langit selama 7 malam 8 hari. Setelah 8 hari mereka baru dihempaskan ke dalam bumi dengan kepala berada di bawah. Hukuman mereka tidak sampai di situ. Mereka masih akan menerima hukuman di alam kubur. Mereka akan berusaha payah menuju padang mahsyar. Akhirnya mereka akan diazab di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nabi Hud alaihissalam wafat setelah beberapa tahun kemudian. Beliau alaihissalam dimakamkan di Hadramaut, sebuah lembah di Yaman. Pengikut Nabi Hud alaihissalam yang beriman, Allah izinkan untuk melanjutkan kehidupannya di bumi. Populasi mereka terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga sampailah ke generasi Nabi Soleh alaihissalam. Populasi manusia di bumi semakin banyak, semakin tersebar ke seluruh penjuru bumi, sehingga suku-suku dan bangsa semakin banyak. Nabi Soleh adalah kaum Samud, masih berbangsa dan berbahasa Arab. Mengenai kisah Nabi Soleh alaihissalam, Bapak akan ceritakan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yad'u ila daris